Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Kulon Progo, yaitu tepatnya ada di pesisir Pantai Glagah. Di mana yang akan kita telusuri kali ini itu berupa bangunan bersejarah, yaitu Pesanggrahan Glagah, di mana pesanggrahan ini itu dulu didirikan oleh Sri Pakualam yang kelima saat bekerja di Dusun Glagah, guys. Nah, pada awalnya bangunan ini itu dipergunakan sebagai tempat istirahatnya Sri Pakualam yang kelima setelah bekerja dalam rangka untuk membuka rawa-rawa, guys. Jadi itu dulu di bagian daerah sini itu merupakan rawa-rawa untuk menjadi tanah pertanian yang digunakan untuk masyarakat sekitar sini, guys. Nah, beliau itu juga memprakarsai dalam pembuatan saluran air atau saungan air yang bermuara di Laut Selatan. Mungkin yang ada di sana ini, guys. Nanti kita coba untuk melihat sungainya. Nah, untuk pesanggerahannya ada di depan kita ini, guys. Oke, jadi menurut artikel yang saya baca, itu pesanggerahan ini itu dulu atau sekarang itu juga menempati tanah seluas 1 hektar. Terus untuk bentuk aslinya itu merupakan joglo besar, guys. Jadi ini sudah berubah. Jadi mengalami perubahan ini tahun 1953. Yaitu ini juga sudah merupakan bangunan baru. Terus kemudian ada renovasi juga. Itu tahun 1957, guys. Ya, seperti itulah, guys. Nah, untuk Pesanggrahan Glagah ini terdiri atas 2 bangunan, yaitu bangunan utama Pesanggrahan dan bangunan aula Pesanggrahan. Jadi Pesanggrahan Glagah ini itu ada di Desa Glagah. Untuk kecepatannya di daerah Temon, Kabupaten Kulon Progo. Ini juga masih masuk wilayah Yogyakarta, guys. Nah, seperti apa bangunannya secara keseluruhan kita akan simak, akan menelusurinya, guys. Jadi untuk lokasinya itu seperti ini. Ini lokasinya berada di tikungan seperti ini, guys. Sangat mudah sekali untuk mencari bangunan ini. Lokasinya itu berada di kalau kalian mau ke Pantai Glagah, itu langsung saja dari Jalan Wates itu menuju ke arah selatan, lurus nanti mentok sampai tikungan ini. Nah, lokasi bangunannya ada di sebelahnya, guys. Nah, kalau kita lihat itu di bentengnya mulai dari sana terus sampai sini, dan ini seperti halnya dengan bangunan-bangunan Belanda, ya, guys. Hampir mirip dengan bangunan Belanda, tapi ini ternyata sudah pernah direnovasi. Jadi ini bukan bangunan Belanda, guys, tapi bangunan bersejarah milik Sri Pakualam yang dibuat oleh Sri Pakualam yang kelima, guys. Kita akan coba melihat di sebelah sini, guys. Nah, di sini ada seperti pondasi besar. Di pondasi besar terus terbuat dari batu bata ini di bawah sampai sana. Mungkin ini dulu bekas dari bangunan lama yang joglo itu, guys. Nah, Pesanggrahan ini tuh dulu yang saya ceritakan tadi itu bangunannya merupakan joglo besar, dan kalau tidak salah itu pembuatannya itu sekitar tahun 1890-an, guys. Jadi ini sudah merupakan bangunan baru tahun 1957-an yang saya ceritakan tadi sudah mulai direnovasi. Nah, untuk bagian yang sini ini seperti halnya yang digunakan oleh orang-orang Belanda dalam membuat bagian untuk mencongkok atau apa ya, guys, istilahnya itu di bagian tertisannya gitulah, seperti hiasan di congkok-congkok gitu. Terus jendelanya kurang lebih ini 1 meteran untuk tingginya, dan di atasnya ada ventilasi yang menggunakan kaca tapi tertutup ventilasinya itu, jadi tidak ada udara yang masuk. Tapi karena yang di jendela ini sudah
ada seperti rongga-rongga atau lubang untuk keluar masuknya udara atau sirkulasi udara. Jadi ini fungsinya cukup bagus, jendela ini bisa untuk keluar masuk udara, dan di bagian atas ini digunakan sebagai masuknya sinar matahari guys, supaya di dalam ruangan bisa terang atau tidak gelap. Nah, untuk saluran airnya yang saya perkirakan itu di depan kita ini guys. Di situ ada sungai besar. Coba kita lihat ya guys. Oke, sebentar dulu, baru ada mobil lewat. Sulit guys. Ini di bagian depan tadi saya bilang ada 2 bangunan. Nah, ini yang aulanya, yang itu yang merupakan bangunan utama yang digunakan mungkin untuk beristirahat Sri Paku Alam. Ini di sini nampaknya sangat panas sekali di sini guys. Karena di bagian depannya ini tidak ada pohonnya. Beda dengan yang situ, itu banyak ada pohon-pohon sawo kecil. Tapi masih kecil, belum tumbuh besar. Nah, sungainya itu di situ guys. Besar sekali sungainya, yang ke sana itu mengarah ke pantai Gelagah. Coba kita lihat untuk masuk ke dalam ini. Kita lihat mendekat dari sini dulu guys. Di sini ada pohon pelem besar. Oh, ini sekarang sepertinya digunakan oleh PT Jogja Magasa Iron. Iron itu bukannya besi ya guys? Apa ya? Iron Sand. Saya kurang paham untuk perusahaan apa ini guys. Nah, coba kita lihat. Besar sekali ternyata. Itu di bagian belakang juga masih ada tanah luas. Nah, ini merupakan bagian bangunan utama seperti ini guys. Dan di sini juga ada prasasti ini. Nanti kita lihat. Kita muter ke sini dulu. Tuh sampai sana itu guys. Nah, di sini ada pohon mangga, itu keluar mangganya itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai aulanya itu di sini guys. Mungkin ini digunakan sebagai tempat pertemuan. Kalau bangunannya tingginya dari tembok ini cukup tinggi seperti bangunan-bangunan pada umumnya gitu guys, yang sekarang ini. Dan di sini juga ada AC-nya, jadi kalau misalkan digunakan untuk pertemuan tidak kepanasan. Nampaknya bangunannya juga sudah cukup modern tapi klasik ini guys. Di sini juga ada pohon kelengkeng yang besar. Cukup sejuk di sini. Di bagian belakang ada pohon cemara udang. Kita lihat di bagian belakang. Nah, ini yang kita lihat tadi merupakan bagian dari pondasinya tadi guys. Kalau kita tadi melihatnya dari sana, nah, mungkin dulu di sekitar sinilah tempat dari joglo besarnya itu guys. Kalau menghadapnya kemana saya kurang tahu ini. Kalau bentengnya sampai sini, tapi yang di sebelah sini kok cuma sampai sini ya guys. Apakah yang di sini sudah merupakan
pekarangan dari penduduk. Tapi dalam artikel yang saya baca itu bangunannya, luas tanahnya itu 1 hektar. Tapi kalau saya perhatikan ini kok kurang tahu ini ada 1 hektar enggak ya, kayaknya enggak ada ini. Mungkin dulu ada apa ya, ini sekitar ada sedikit ada penyempitan lahan mungkin guys, saya juga kurang tahu untuk pastinya. Nah sekarang coba kita lihat di bagian sini. Ini memang seperti bangunan-bangunan Belanda itu ya guys, hampir mirip. Mungkin dulu waktu tahun 50-an memang gaya bangunannya memang seperti ini. Ada sedikit mengadopsi bangunan-bangunan Belanda mungkin ya. Saya juga kurang tahu kalau secara detail itu seperti sejarah dari bentuk-bentuk bangunan. Nah ini di bagian terasnya ada lengkungan seperti ini yang terbuat dari semen. Terus untuk dindingnya juga tebal. Di bagian depan di terasnya juga ada apa ini, seperti tiangnya itu berbentuk silinder. Terus di bagian sini seperti apa ya, Eternit atau apa menyebutnya. Nah itu menggunakan kayu-kayu gitu guys. Oke. Untuk ventilasinya itu kecil-kecil ventilasinya. Nah di sini ada seperti prasasti tadi guys. Ini merupakan prasasti yang kalau dulu itu ada tulisannya. Saya baca artikelnya itu di sini ada tulisannya, tapi kok ini tidak ada tulisannya. Oh di sini ternyata. Nah ini ada tulisannya guys, tapi menggunakan huruf Jawa semua dan sudah hampir tidak kelihatan ini guys. Jadi saya tidak bisa membacanya ini karena huruf Jawanya juga Jawa-Jawa yang apa ya guys, beda dengan yang saya temui. Kalau sekarang itu huruf Jawanya terkesan lebih simpel, atau mungkin penulisannya ini menggunakan penulisan yang seperti karya-karya seni gitu guys. Di sini juga bau seperti dupa-dupa gitu guys. Nah ini merupakan bangunan utama dari Pesanggerahan Glagah milik dari Sri Pakualam, yang dulu dibuat oleh Sri Pakualam guys. Kondisinya sekarang seperti ini, masih terawat dan sekarang digunakan oleh suatu perusahaan besi. Saya kurang tahu untuk apa ya ini, untuk maksudnya besi untuk apa, perusahaan besi untuk apa gitu, saya kurang tahu guys. Tapi yang jelas kondisinya baik, bagus dan terawat guys. Oke guys, jadi penelusuran kita kali ini tentang bangunan bersejarah yang ada di daerah Kulon Progo saya ajukan sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.